is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Salakara, Bamanaku di Salakara. Katamu lawannya Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang, sayang, si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, 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 si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sa jojo, yung alam ko, bisa papares sa muna keke, sa muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, kita tahu Indonesia itu merupakan suatu negara yang luar biasa hebatnya, di mana kita memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, agama, dan adat istiadat lainnya. Keberagaman inilah yang membuat Indonesia kaya akan suku dan budaya. Nah, tapi kalian pernah nggak sih berpikir bagaimana sih Indonesia itu tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, sedangkan kita memiliki keberagaman yang luar biasa banyaknya? Dan sebenarnya jawabannya cuma satu ya teman-teman, yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, perlu kita ingat bahwa kesatuan dan persatuan itu, menjaganya itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua, terutama bagi kita generasi muda penerus bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menjaga kesatuan dan persatuan tersebut. Dasar utama persatuan bangsa kita tertuang secara jelas dalam Pancasila, tepatnya pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Makna dari persatuan adalah penyatuan berbagai unsur yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kesatuan bermakna keadaan yang serasi, selaras, dan tidak terpecah belah. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan Indonesia berarti penyatuan seluruh bangsa Indonesia. Saat ini kita hidup di zaman kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Kita dikenal sebagai generasi digital yang akrab dengan segala kemudahan teknologi dan media sosial. Kemajuan ini membawa dampak positif, di mana kita bisa belajar hal-hal baru dan berkomunikasi dengan siapa saja dengan mudah. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa tantangan serius bagi keutuhan bangsa, di mana dapat kita amati suatu fenomena yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di dunia maya. Kerap kali muncul perdebatan yang tidak sehat, hanya karena perbedaan pendapat atau latar belakang. Nah, dari sini pula muncul ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan yang bertujuan untuk memecah belah, hingga perilaku yang merendahkan budaya atau kelompok lain. Selain itu, pengaruh budaya asing yang masuk secara bebas juga menjadi tantangan. Apabila kita tidak memiliki dasar nilai kebangsaan yang kuat, kita dapat melupakan jati diri bangsa kita dan menganggap budaya sendiri kurang penting dibandingkan budaya luar. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya seperti yang pertama, kita bisa menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai. Kita harus menghormati segala bentuk perbedaan yang ada. Apabila terdapat teman yang berbeda agama, suku, atau kebiasaan, perlakukanlah mereka dengan adil dan setara. Janganlah pernah menganggap kelompok atau budaya diri sendiri lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah, selanjutnya kita bisa menjadi pelopor persatuan di dunia maya. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Sebarkan informasi-informasi yang kebenarannya sudah teruji.
Hindari penyebaran berita yang belum jelas asal-usulnya atau komentar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Ketiga, kita bisa mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan sekolah, masyarakat. Kita bisa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, maka kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan sosial tanpa membedakan latar belakang pesertanya. Semangat gotong royong ini merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan. Nah, dan yang terakhir itu ada mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Dengan mempelajari dan bangga terhadap budaya sendiri, rasa cinta tanah air akan semakin kuat. Nah, kita juga akan berperan dalam melestarikan budaya daerah agar tidak hilang. Teman-teman sekalian, persatuan dan kesatuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Negara Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan kokoh di mana kita semua adalah batu-batu penyusunnya. Bangunan ini akan tetap berdiri tegak apabila setiap bagian saling menguatkan dan menyatu satu sama lain. Sebagai penutup, marilah kita pegang teguh semboyan negara, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.